Hei, teman-teman media, cepat ekspos mereka. Mereka semuanya adalah orang yang sangat kejam. Kau dewa perang Rudi Prato yang bertahun-tahun di wilayah konflik dan terkenal di seluruh dunia. Kau adalah Ayu Prato yang terkenal, menyamar sebagai bos investor khusus menipu uang para pemilik kawasan. Mengambil kembali dana penipuan triliunan. Beberapa waktu lalu, bahkan membakar ratusan hektar ladang narkotika. Bukan. Kenapa kalian diam saja? Cepat ekspos mereka. Aku mau reputasi mereka hancur. Warga desa ini melakukan kejahatan berat. Aku punya buktinya. Cepat tangkap mereka. Aku juga warga desa ini. Tentu saja aku tahu desa ini. Kau yang salah paham. Aku sudah tahu. Kalian bekerja sama ya? Kalian satu komplotan kan? Omong kosong. Desa ini letaknya di perbatasan. Di seberang ada beberapa negara. 10 tahun yang lalu di sini dipenuhi dengan ranjau. Di 3 tahun yang lalu bahkan terjadi konflik besar. Apakah kalian pernah merasakan kekacauan di sini? Kau nggak tahu beberapa negara itu sangat kejam. Kau juga nggak tahu di sini pernah mati berapa banyak orang. Tapi bukan berarti kau bisa bicara sembarangan. Kau lihatlah papan nama di balai leluhur. Ada berapa banyak orang yang menjaga perbatasan sampai mengorbankan nyawa mereka. Kalau bukan karena prajurit di desa ini, negara ini mana mungkin seaman ini? Benar, kau nggak paham, jangan bicara sembarangan. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kau sendiri yang bilang. Kalian adalah orang yang sangat kejam. Desa kami adalah garis terdepan saat menghadapi bahaya. Para penyelundup itu, para pengedar narkoba, juga para penjahat yang kejam itu ingin menyelinap masuk dari perbatasan ini. Kami memang kejam. Yang kami bunuh adalah musuh yang mengancam nyawa rakyat dan keamanan wilayah. Kami bakar ratusan hektar ladang narkotika. Kami menghabiskan bertahun-tahun, mengorbankan banyak orang. Barulah membuat lawan gemetar. Benar, desa kejam hanya sebuah nama. Yang membuat lawan gemetar saja. Tempat ini harusnya disebut desa pahlawan. Ini nggak mungkin. Namun, saat aku di luar, aku menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Teman-teman media, yang ada hubungan dengan perusahaan penipu adalah Andi Sunadi. Kau berbohong. Teman-teman, jangan percaya kepada dia. Dia berbohong. Hukum begitu luas, pasti gak bisa lolos. Ini adalah buktinya. Ikutlah denganku. Mau bawa aku kemana? Ayo, Yuni, tolong aku. Yuni, aku adalah ayahmu. Yuni, kau gak bisa diam aja, Yuni. Yuni. Habiskan waktu begitu lama, ternyata dialah penjahatnya. Warga desa sekalian, ayo makan. Ayo makan. Ayo makan. Bagaimana jika minum bersama? Ya, minum sedikit juga boleh. Cepatlah, cepat. Duduklah. Ambilkan mangkok. Cepat duduklah. Terima kasih. Mari duduklah. Ibu, Ini adalah semua harta milik Andi. Semua jadi milikmu. kenapa? Bukankah masih ada bagian Intan? Saat aku menyadari siapa dia, aku diam-diam mencoretnya dari kartu keluarga. Sekarang kaulah putriku satu-satunya. Aku juga gak pakai. Aku pikir dengan memberinya kepadamu, kau bisa melakukan hal yang berguna. Bu, aku gak mau. Kenapa? Aku gak bisa mengelola perusahaan. Aku juga gak ingin pergi dari desa. Lebih baik perusahaan diserahkan kepada ahlinya saja. Baiklah, aku hargai keinginanmu. Meski keluarga Sunadi gak seperti dulu, tapi dari akumulasi masa lalu, kita masih bisa dapat 1 miliar per tahun. Anggap saja uang jajanmu. Uang yang ini terserah kamu. Baiklah, aku akan bangun beberapa sekolah di desa.
Setelah desa sudah dibangun dengan baik, aku akan buat semua orang hidup enak. Baiklah, aku mendukungmu. Makasih, Bu. Dengarkan, semuanya tenanglah. Hari ini, kita nggak hanya menerima penghargaan. Pertama-tama, kita bukankah harus terima kasih pada Yuni? Sejak dia menjadi kepala desa, bukan hanya merebut kembali gelar pahlawan yang sudah disembunyikan selama puluhan tahun, bahkan membuat desa kejam berkembang menjadi kabupaten pahlawan. Tepuk tangan! Bagus! Bagus! Yuni! Yuni, akhirnya aku menemukanmu. Aku tahu, dulu adalah salahku. Selama beberapa tahun ini aku sangat menyesal. Menikahlah denganku. Aku janji akan selamanya baik padamu. Kau bilang mau menikahiku? Benar. Asalkan kau mau. Semua sumber daya keluargaku akan kuberikan kepadamu. Baiklah. Kebetulan aku sedang merencanakan proyek baru Kabupaten Pahlawan, membangun pabrik pengolahan hasil tani dan juga jalan wisata desa. Masih kekurangan uang. Kau bantulah aku. Apa? Baik. Kau mau berapa? Sekarang aku transfer. Gak banyak, hanya beberapa triliun. Harta keluargamu pasti cukup. Benar. Apa? Baik. Mari tepuk tangan.